Halo semuanya, perkenalkan aku Eza Nisa Kamelia dengan NIM 81114224476 dari Rombes 9 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2022. Dalam kesempatan kali ini, aku mau menceritakan kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Batang tahap 8 tahun 2015 dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester 4 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi hari Rabu pukul 7.00 WIB dengan dosen pengampu Ibu Sofia Konitatin Abidah, SHMH. Untuk selanjutnya, aku akan langsung bacakan terkait kronologinya. Pada tahun 2015, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Batang melelang pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Batang tahap 8 tahun 2015 yang mana telah disediakan pagu APBN sebesar 27,3 miliar rupiah oleh pemerintah. Pelelangan tersebut dimenangkan oleh PT Farmakasi Sentosa dengan nilai kontrak anggaran sebesar 25,5 miliar rupiah. Diketahui pada pelaksanaannya, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT Farmakasi Sentosa, melainkan oleh Muhammad Syihabuddin dengan modus operandi yang meminjam nama perusahaan tersebut untuk memenuhi syarat administrasi pelelangan proyek tersebut. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, item-item tidak seluruhnya dikerjakan berdasarkan apa yang tercantum dalam kontrak perjanjian meskipun anggaran tetap cair. Hal tersebut diketahui oleh tersangka Haryani Oktaviani selaku petinggi di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Batang sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga terdapat selisih antara progres pekerjaan di lapangan dengan realisasi pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 12.552.427.788 rupiah atau setara dengan 49% dari nilai kontrak berdasarkan laporan akuntan independen yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik sebagai pihak ahli. Kejaksaan Negeri Batang telah melakukan penyidikan sejak Oktober 2019 dan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang cukup untuk menetapkan Muhammad Syihabuddin dan Haryani Oktaviani sebagai tersangka. Sehingga pada Juli 2023, para tersangka terjerat pasal berlapis, yaitu pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya mendapatkan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, beserta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya dengan adanya surat perintah penahanan dengan nomor SPH garing 852 garing M.3 garing 40 garing SD1 garing 07 garing 2023 dan SPH garing 853 garing M.3 garing 40 garing MD1 garing 07 garing 2023 tertanggal 12 Juli 2023 tersangka Muhammad Syihabuddin dan Haryani Oktaviani ditahan selama 20 hari sejak 12 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Batang. Kemudian telah diketahui juga bahwa berkas dakwaan telah masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang semenjak Senin 21 Agustus 2023. Nah, kasus tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan Batang tahap 8 tahun anggaran 2015 ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Jaksa penuntut umum mendakwa Haryani Oktaviani dan Muhammad Syihabuddin bersama-sama melakukan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam proyek tersebut. Jaksa menuntut Muhammad Syihabuddin dengan hukuman penjara selama 9,5 tahun, denda 500 juta rupiah, dan UP sebesar 9,2 miliar, serta tuntutan penjara terhadap Haryani selama 8,5 tahun, denda 500 juta, subsidir 4 bulan penjara. Dengan pertimbangannya, putusan hakim ketua dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang lebih ringan dari tuntutan jaksa tersebut, di mana Muhammad Syihabuddin divonis selama 5 tahun penjara serta membayar UP atau uang kerugian negara yang telah dinikmatinya sebesar 3,3 miliar yang apabila tidak dibayarkan selama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau dibilang ingkrah, maka harta bendanya dapat disita untuk menutup kerugian. Dan apabila hartanya tidak mencukupi,
maka terdakwa akan dikenai hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan. Selain kontraktor pelaksana pembangunan Pelabuhan Batang, pengadilan juga menjatuhkan hukuman terhadap pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, yaitu Haryani Oktaviani. Haryani Oktaviani dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda sebesar 500 juta, subsidi kurungan 3 bulan atas keterlibatannya dalam praktik korupsi bersama-sama dalam proyek pembangunan Pelabuhan Batang pada tahun 2015. Demikian kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Laut Batang tahap 8 pada tahun 2015 telah ditutup dengan para terdakwa sedang menjalani proses hukuman. Kasus tersebut adalah salah satu kasus korupsi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Meskipun demikian, dapat diketahui bahwa Kabupaten Batang berhasil masuk ke dalam 5 besar kabupaten di Jawa Tengah dalam konteks pencegahan korupsi terhitung pada tahun 2023. Hal tersebut berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention atau MCP yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan nilai 93% untuk Kabupaten Batang. Selanjutnya, sebagai mahasiswa kita harus ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih transparan dan adil mulai dari diri sendiri, sehingga tercipta negara yang bebas dari korupsi dan juga kecurangan. Mari bersama-sama membangun komitmen untuk menjaga integritas dan membawa perubahan yang positif. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga video ini memberikan pengetahuan mengenai korupsi serta menciptakan kesadaran anti korupsi. Dan sampai jumpa.